Malam adik-adik, pagi hari. Perkenalkan, nama Anci Amelia. Jadi sekarang orang langsung mulai ibadah. Sebelum itu orang menyanyi hari ini kurasa bahagia. Kita bangkit berdiri sama-sama. Satu, dua, tiga. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baiklah, kita mau berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu kami masih ada sampai saat ini. Bapa, kalau sebentar kami mau ibadah, tolong Kau berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita mau langsung masuk ke firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita nyanyikan Persiapkan Hatiku Tuhan. 1, 2, 3. Persiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Bersujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau berkati hati kami masing-masing, agar kami dapat mendengar dengan baik dan dapat menanamkannya dalam hati kami dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita silakan duduk, adik-adik. Baiklah, firman yang kakak bawakan hari ini kakak ambil dari 2 Tawarik 17 sampai 20. Temanya yaitu persahabatan yang sehat. Jadi pada 2 Tawarik 17 sampai 20 ini menceritakan tentang Raja Yosafat. Ia adalah Raja Yehuda yang kaya, terhormat, dan juga luar biasa karena dia sangat dekat dengan Tuhan. Namun
setelah ia bersahabat dengan Raja Ahab, yaitu Raja Israel, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak dekat dengan Tuhan, sikapnya mulai berubah. Yosafat yang tadinya dengar-dengaran dengan firman Tuhan, ia menjadi ragu dengan firman Tuhan. Dan kemudian suatu hari Raja Yosafat dengan Raja Ahab ini mereka mau pergi berperang. Dan sebelum itu mereka bertanya dengan para nabi-nabi, apakah peperangan itu akan berjalan dengan lancar, apakah mereka akan memenangkan peperangan itu. Para nabi-nabi yang dipekerjakan oleh Raja Ahab ini, mereka hanya menyampaikan apa yang menyenangkan hati Raja Ahab, jadi bukan yang benar-benar dari firman Tuhan. Nah, Raja Ahab ini karena dia hanya suka apa yang dia mau dengar, jadi ya dia percaya dengan perkataan nabi-nabi tersebut. Tapi ada satu nabi, namanya Nabi Mika. Dia adalah nabi Tuhan yang selalu menyampaikan kebenaran, apa yang sebenar-benarnya Tuhan sampaikan. Lalu Nabi Mika ini dia berkata bahwa Raja Ahab ini sebentar di peperangan akan runtuh, akan mati begitu. Tapi Raja Ahab dia tidak percaya. Dan akhirnya Raja Yosafat dengan Raja Ahab ini mereka tetap pergi ke peperangan itu. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi Mika bahwa ya nanti Raja Ahab ini akan mati seperti itu. Tapi mereka tidak mendengarkannya dan tetap pergi. Namun benar saja saat peperangan itu Raja Ahab ini dia mati karena musuh, sedangkan Raja Yosafat ini ia tetap selamat karena saat bahaya ia memanggil nama Tuhan, ia mengandalkan Tuhan, ia kembali kepada Tuhan sehingga ia tetap diselamatkan. Nah, setelah itu ia kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun menjelang akhir hidupnya Raja Yosafat ini dia kembali bersahabat dengan Ahazia yang merupakan orang yang hanya tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, sehingga dia terpengaruh dengan pergaulan yang buruk lagi, dan sampai akhir hidupnya ia pun mengalami kehancuran. Jadi adik-adik yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu kita tuh harus memilih dengan baik teman-teman mana yang bisa dekat dengan kita. Maksudnya bukan juga kita tidak mengasihi semua orang, tetap kita harus mengasihi semua orang. Namun kita tuh harus pikir baik-baik mana sih yang bisa paling dekat dengan kita, teman-teman yang membawa pengaruh baik bagi kita. Karena pada firman Tuhan terdapat juga di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya ada teman yang malas belajar, baru kamu dekat-dekat dengan teman itu, kamu jadi ikut terpengaruh malas belajar juga, itu jangan ya. Kita harus pilih baik-baik mana teman yang buat kita jadi rajin belajar, jadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, seperti itu. Jadi ya adik-adik itu sekian firman yang Kakak bawakan. Semoga adik-adik dapat mengerti dan melakukannya di kehidupan adik sehari-hari. Baiklah, kita sudah mau mengakhiri ibadah ini. Kakak jemput untuk lagi berdiri. Sebelum doa penutupan, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
Bapa, semoga apapun itu yang kami dengarkan tadi dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat lebih taat lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami ya Bapa atas ibadah ini. Kami serahkan semua kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya.